Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Aulia Rohma dengan NIM 2008070760028 dari Program Studi Pendidikan Kimia 3B Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, Semarang. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai 5 ayat Al-Quran dan juga 5 hadis terkait dengan pendidikan untuk memenuhi tugas UKAS tahap 2 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Untuk ayat Al-Quran yang pertama ada surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, sebagai seorang pelajar dan murid, kita harus memiliki tekad yang tinggi dan harus bersungguh-sungguh terhadap apa yang akan dipelajari. Mengapa? Seperti yang telah diucapkan oleh para ulama, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Yang kedua, seorang pendidik hendaknya menuntun anak didiknya dan memberitahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu dan mengarahkan untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajari. Karena dasar tujuan dari pendidikan yakni perubahan tingkah laku, yang mana salah satunya tergantung dari pendidiknya. Kemudian kita juga diajarkan untuk bertutur kata lemah lembut kepada guru kita. Selanjutnya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahilla lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama, memberikan semangat kepada kita untuk mengikuti majelis ilmu, karena Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Yang kedua, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Dan Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ayat yang ketiga adalah surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadzabaru ayatihi waliyattazakkara ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini menggambarkan arti pentingnya konsep pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran.
Ketika dalam proses pembelajaran terkonsep dengan baik, maka materi yang disampaikan akan mudah untuk dipahami. Sebab pembahasan materi yang disampaikan tidak melebar kemana-mana dan sesuai pada tujuannya. Sehingga sebagai seorang guru, kita harus melihat tujuan dari pengajaran dan merencanakannya dengan baik. Ayat yang keempat ada surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Alaq 1-5 yang pertama, senantiasa memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah sehingga dimudahkan dalam pemahaman, khususnya saat kita menuntut ilmu. Yang kedua, keharusan manusia untuk senantiasa membaca, baik itu teks Al-Quran, buku pengetahuan lain, serta konteks membaca lingkungan sekitar, agar pemahaman yang kita dapatkan seimbang. Lalu, jangan pernah menyerah untuk terus berusaha, sebagaimana ketika Jibril meminta Rasulullah untuk terus mengikuti bacaannya sampai ia bisa. Karena sungguh Allah akan senantiasa membantu hambanya yang gigih, berusaha, dan juga berdoa. Ayat yang kelima ada surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. Wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yudda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Adapun nilai pendidikan yang terdapat dalam ayat ini, yang pertama, dalam proses belajar memerlukan usaha yang keras untuk memahami suatu ilmu melalui pendengaran, penglihatan, pengamatan, penulisan, dan bacaan. Semua proses tersebut harus diulang-ulang dan harus pelan-pelan agar ilmu kita bisa lebih terserap. Lalu, doa meminta ditambahkan ilmu perlu senantiasa diucapkan atau dimohonkan kepada Allah agar ilmu yang kita punya bertambah dan bermanfaat. Lalu dalam mencari ilmu dianjurkan untuk sabar dan tidak tergesa-gesa. Yang diutamakan adalah pemahaman yang maksimal. Selanjutnya ada hadis yang pertama, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai pendidikan dalam hadis ini yaitu, sebagai hamba Allah sepatutnya kita menuntut ilmu sebagai pelaksanaan kewajiban kepadanya. Imam Syafi'i juga mengingatkan bahwa jika kita lelah mencari ilmu, kebodohan akan menjadi konsekuensinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk senantiasa menuntut ilmu. Jika Allah sudah mewajibkan, maka kita harus melaksanakan dengan baik agar tidak terjerumus pada jalan yang tidak benar. Hadis yang kedua merupakan hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, ta'allamu wa alimu wa tawadha'u li mu'alimikum wa la yalau li mu'alimikum.
yang artinya belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Di sini nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis ini manusia diperintahkan untuk senantiasa belajar atau menuntut ilmu, terutama ilmu agama maupun ilmu lainnya, untuk ketentraman dan ketenangan jiwa. Karena orang yang jiwanya tenang, berarti orang tersebut mengalami keseimbangan dalam fungsi-fungsi jiwanya sehingga dapat berpikir positif, bijak dalam menyikapi masalah, maupun menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan hidup. Yang kedua, sebagai seorang pelajar yang sedang menimba ilmu, kita dianjurkan untuk menghormati pengajar atau guru kita yang telah berbagi ilmu dan wawasan kepada kita. Hadis yang selanjutnya, hadis ketiga dari riwayat Bukhari, kunu rabbaniyina huluma'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu ar-rabbani walladhi yurabbiyan nas bisigharil ilmi qabla kibarih, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, nilai-nilai pendidikan yang terkandung adalah dalam konteks pendidik, seorang pendidik atau pengajar harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Karena guru adalah seorang yang digugu dan ditiru. Ucapannya dipercaya dan perilakunya dicontoh. Jika seseorang telah memberikan ilmu sedikit-sedikit sehingga akan menjadi banyak, maka seseorang tersebut dapat disebut pendidik. Hadis keempat datang dari hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi berbunyi, Innal anbiya'a lam yuwarristu dinaron wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhadha bihadzin wafirin, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Di sini nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil yaitu ilmu adalah warisan para nabi. Jika kita adalah seorang ahli ilmu, berarti kita telah menerima warisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini adalah sebuah keutamaan yang paling besar. Maka tidakkah kita menginginkan hal tersebut? Tentunya kita menginginkan hal itu. Ilmu itu abadi, sedangkan harta adalah fana. Di sini kita dapat mengambil pelajaran seperti itu. Hadis tentang pendidikan yang kelima, hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ lahu bihi طَرِيقًا ilal jannah, yang artinya barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil, Allah akan memudahkan memasuki surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang tujuannya untuk mencari ridha Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat, dan juga mengamalkannya. Karena keutamaan ini sebagai pelajar, dalam menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh dan semangat. Sekian penyampaian 5 hadis dan juga ayat terkait pendidikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.